Halo, selamat datang di Bicara Bandar Q&A Session episode yang ke-15. Kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Ada masih banyak pertanyaan tentang cryptocurrency, bagaimana cara memilih kita sebaiknya trading saham atau trading kripto. Ada yang bertanya tentang strategi diversifikasi yang baik itu sebenarnya seperti apa, apakah baiknya kita punya saham dan punya kripto, punya saham deposito atau yang lain-lain. Ada juga yang bertanya tentang kondisi IHSG sekarang, kurang lebih apa sebenarnya yang bisa membuat IHSG bergerak naik ke depannya, IHSG ini harus diapain, dan juga pertanyaan tentang IPO Goto. Itu juga akan saya coba jawab, apakah IPO Goto itu layak atau enggak kita beli sebagai investor retail, mengetahui kondisinya venture capital yang mungkin pengen keluar dan lain-lain. Seperti itu, mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama, Pak Arga, boleh nggak saya tidak setuju dengan Bapak? Oh, tentunya boleh. Pak, dari Pak Yeri Mainaki. Menurut saya, kalau BCA dan BRI masih akan tetap dan layak jadi market cap terbesar di Indonesia karena perbankan, karena Indonesia masih sangat perlu perbankan untuk pembiayaan dan lain-lain, sehingga tetap akan jadi market cap terbesar di Indonesia. Mohon tanggapannya, terima kasih. Ya, ini debatable ya tentunya, ya masing-masing pendapat. Silahkan Pak Mainaki ini enggak setuju. Cuma menurut saya kalau go to IPO memang target valuasinya memang sudah di atas BRI kalau full IPO di Indonesia. Belum lagi kita tahu kalau IPO di Indonesia, Goto itu kalau full dia tentunya bisa beberapa kali atau reject atas, karena di IPO itu bukan IPO buat perusahaan sebesar Goto tentunya bukan investor retail, akan diarahkan dulu beberapa kali tergantung izin yang didapat baru mulai didistribusi ke retail. Kalau Goto bisa arah dua kali aja, dua kali kalau nggak salah dari 40 billion dolar targetnya kalau nggak salah, itu sudah bisa nyusul BCA. Tapi terlepas dari itu, mungkin nanti setelah stabil 6 bulan, 6 bulan setahun ke depan, setelah retail banyak yang punya, harganya perlahan-lahan turun, mungkin akan bisa di bawah BCA. Tapi kembali lagi, yes, memang BCA, BRI, pendanaan masih dibutuhkan. Bukan cuma di Indonesia pendanaan dibutuhkan. Di Amerika pun pendanaan masih dibutuhkan. Even perusahaan sebesar Apple pun ketika buat Apple Pay, dia harus kerjasama dengan bank atau dengan Mastercard atau dengan institusi keuangan. Jadi itu masih dibutuhkan, tapi ya perlu kita ketahui ya, zaman sekarang kan zaman digital, bahkan rencana digital, izin digital, anjing digital, itu jauh lebih menarik, jauh lebih eye catchy ke depannya daripada perusahaan-perusahaan konvensional yang tua. Kayak gitu, itu realita yang ada dan ya harus kita sadari. Mungkin kalau saya di sini, saya semakin lama semakin tua. Maksudnya semakin tua apa? Akan ada orang-orang generasi-generasi milenial yang mungkin semakin lama semakin mapan, punya uang semakin banyak dan akan berpikir investasi, dan dia mungkin nggak akan punya ketertarikan sebesar kita di perusahaan seperti BRI. Kalau nanti pilihannya ada Goto, ada tiket.com, perusahaan-perusahaan yang dia pakai sehari-hari. Kayak gitu, BRI, Mandiri, dan lain. Jadi itu realita yang sudah terjadi di Amerika dan menurut saya akan juga terjadi di Indonesia, walaupun ya saya setuju pendanaan masih akan terus berlangsung. Ini saya lagi ngomong market cap nilai sahamnya ya, nilai saham keseluruhan atau market capnya, bukan keuntungannya. Saya percaya dalam 10 tahun ke depan, at least keuntungan BC atau BRI masih lebih besar dari Goto kalau keuntungan. Tapi kalau nilai perusahaannya saya nggak yakin kalau Goto full IPO di Indonesia. Mungkin seperti itu aja. Pak Julianto, saya mau berterima kasih sama Pak CTS. Berkat Pak CTS saya sudah menarik modal dan sebagian profit
dan sebagian profit kripto. Alhasil waktu bantingan kemarin karena tidak sempat kabur, saya tidak merasa terlalu sakit. Terima kasih Pak CTS. Sehat selalu. Sama-sama. Ya ini kemungkinan ada hubungannya sama waktu itu yang ada kalau nggak salah bukan Pak Julianto yang ngomongnya, cuman mereka yang udah profit di kripto waktu kripto naik-naiknya, saya bilang better profit taking dulu, modal Anda keluarin, profit Anda sebagian Anda keluarin, sisakan sisa profitnya ditradingkan. Karena saya waktu itu udah bilang kita nggak akan pernah tahu kapan kripto akan dibanting. Yang pasti akan dibanting. Kapannya kita nggak tahu karena mau bandar kripto kan. Hukum kebebasan bandar itu lebih berlaku lagi di kripto daripada di saham. Kayak gitu. Jadi cuman yang bisa membuat Anda melindungi adalah Anda keluarkan dulu modalnya. Jadi Anda akan terus menang. Anda akan tetap menang karena Anda udah mensecure kemenangan Anda di kripto. Sepertinya Pak Julianto pun seperti ini dan ya puji Tuhan saya sih senang kayak gitu. At least ada trader kripto yang nonton podcast ini dan berhasil dapat manfaatnya. Oke. Malam Pak Arga, apakah Broksum ditutup maka semua akun termasuk akun bandar dan asing akan ditutup Broksumnya? Atau ada akun khusus yang bisa melihat Broksum? Terima kasih. Nah, ini saya bukan orang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pasti datanya masih ada, karena datanya sudah ada, infrastrukturnya sudah ada. Ini bukan buat infrastruktur baru, judge baru, dan lain. Ini semuanya sudah ada. Cuman diminta ditutupi demi menutup mata investor retail supaya bandarnya lebih mudah untung. Itu kan ya realitanya. Jadi mungkin aja akun bandar atau akun asing masih bisa melihat broker summary. Karena bagaimanapun yang saya tahu, bandar masih lihat broker summary. Bukan buat mendeteksi pergerakan bandar, tapi mendeteksi pergerakan retail. Atau mendeteksi pergerakan temennya. Ada yang berkhianat atau enggak. Disuruh hajar kanan, dia hajar kanan atau enggak. Itu dilihatnya dari broker summary. Kayak gitu. Misalnya saya koalisi bandar, saya bilang saya udah hajar kanan. Kalau nggak ada broker summary kan dia nggak tahu. Saya benar-benar udah hajar kanan atau enggak. Jadi broker summary masih dibutuhkan bandar, mungkin bandar akan punya akses khusus bandar atau asing, wajar-wajar aja kalaupun itu terjadi. Cuma saya nggak tahu. Saya bukan orang yang tepat karena saya bukan pihak yang disuruh nutup, saya bukan pihak yang menyembunyikan, jadi saya juga nggak tahu kalau ternyata itu nggak disembunyikan buat semua orang. Seperti itu. Tapi kemungkinan ke situ sih ada-ada aja karena datanya tetap ada, cuma ditutupi. Cuma retail nggak boleh lihat biar penggunaan analisa bandarmologi berkurang. Jadi itu sih realita yang kita ketahui. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Pak Arga, kebijakan yang Bapak buat untuk menaikkan kebijakan apa yang Bapak buat untuk menaikkan IHSG kalau seandainya Bapak dikasih jabatan di Bursa Saham Indonesia? Kita pengen tahu apa yang Bapak lakukan. Saya nggak pengen punya jabatan di Bursa Saham Indonesia, tapi seru juga buat berandai-andai. Kayak gimana? Karena kembali lagi ya, kalau Anda, ini Pak, pertanyaan dari Pak Saifullah Asmi, kalau Anda jadi direktur, jadi punya jabatan di Bursa Saham Indonesia, satu hal yang harus kita ketahui, tujuan Anda di situ bukan buat melindungi investor retail, bukan juga buat melindungi bandar, ya mungkin bukan, mungkin iya, kayak gitu. Tapi itu tujuan, itu job desk Anda dikasih jabatan disertai dengan job desk kan. Itu job desk Anda bukan buat melindungi investor retail, bukan buat ini, tapi untuk meramaikan bursa saham. Caranya dengan melindungi retail silahkan, dengan melindungi bandar silahkan. Caranya terserah. Yang pasti bursa saham rame, likuiditas rame, ada banyak uang dimasukkan ke bursa saham, supaya kalau orang mau IPO ada uang yang bisa diambil. Kalau bandar mau profit taking ada uang yang bisa diambil, dan lain-lain. Itu tujuan bursa saham. Kalau kita bekerja di bursa saham, itu tujuan kita. Bukan buat Anda untung, kayak gitu. Cuma terlepas dari itu, terlepas dari tujuannya itu, kita tahu bursa saham jadi sepi beberapa bulan terakhir. Banyak masalahnya, sudah saya terus bahas di setiap podcast, dimulai dari kebangkitan cryptocurrency, dan yang terbesar adalah krisis bandar 2021 yang membuat bursa saham Indonesia beda sendiri.
Jadi kalau saya jadi punya jabatan di Bursa Saham Indonesia, krisis bandar dulu yang saya tangani. Karena masalahnya sudah jelas, di mana krisis bandar terjadi karena takutnya para pihak-pihak pengelola dana, terutama dana yang milik negara atau milik BUMN dalam menggunakan uangnya di bursa saham. Karena takut nyangkut, takut dipermasalahkan, takut dipenjara, dianggap korupsi, bahkan dimiskinkan. Seperti kasus sebelumnya. Wajar semua orang takut seperti itu. Terus gimana solusinya? Solusinya menurut saya sederhana. Solusinya ya kembali lagi, gimana ya? Saya muter dulu sedikit. Jadi ada dua pendekatan untuk meningkatkan, ada dua pemahaman yang pro kontra, masing-masing punya versinya. Ada yang beranggapan seperti saya adalah untuk memajukan bursa saham, orang harus diberitahu realitanya. Harga saham itu yang ngatur bandar, dikendalikan oleh bandar. Bandar mah bebas. Bursa saham adalah tempat adu pintar. Anda kalah pintar, siap-siap nyangkut, sabar, tinggal nunggu suatu hari mudah-mudahan sahamnya digoreng. Kalau nggak digoreng ya sudah, pasrah. Itu pendekatan saya, pendekatan menjelaskan realita dari bursa saham. Realita yang di pandemik ini sudah tidak ditutupi lagi oleh bandar. Itu pendekatan versi saya lah, nggak usah menunjuk orang lain, versi saya. Istilahnya saya orang ya, kalau orang mau memutuskan memasukkan uang bursa saham, dia harus tahu dulu dong, biar kalau dibanting nggak kapok, nggak nyalahin bursa, nggak segala macam, nggak ngejelek-jelekin saham, nggak. Anda tahu kok resikonya. Itulah bursa saham, tempat adu pintar, adu modal, atau adu sabar. Ya sama aja kok kayak tempat lain, kayak gitu. Sama aja kerja juga ada persaingan dengan perusahaan lain. Ada regulator yang mungkin akan menghambat bisnis Anda, membatasi bisnis Anda. Ada persaingan dengan sesama pekerja, semua ada persaingan kan. Kenapa bursa saham seakan-akan tempat bagi-bagi duit? Itu kan nggak masuk akal. Jadi kalau pendekatan saya ajarin dulu semuanya, biar orang ngerti. Ajarin dulu tentang bandarmologi, baru setelahnya kalau Anda mau senang nyoret-nyoret silahkan, senang mewarnai silahkan, senang baca laporan keuangan silahkan, pakai analisa lain pun silahkan. Tapi ngerti dulu hukum kebebasan bandar dan lain-lain. Ngerti dulu bandarmologi, baru orang masuk. Kalau saya yang ngajarin. Cuman pemahaman itu bisa dikonter orang. Orang kalau pinter, dia takut. Kalau orang dikasih tahu apa adanya, bisa-bisa nggak ada orang invest di saham. Kenapa nggak jual image Lokeng Hong aja? Kerja dari rumah. Dengan tidur semakin kaya. Semakin kaya, bertambah kaya ketika tidur. Uang bekerja buat Anda kan image-image yang indah kan? Jangan yang mengerikan, image yang indah. Tutupi realita, tunjukkan sisi keberhasilan. Sisi kegagalan nggak usah didengar, nggak usah dibahas. Kembali lagi, tujuannya apa? Meningkatkan likuiditas, meningkatkan transaksi di bursa, meningkatkan uang beredar. Mana yang lebih benar? Debatable. Kalau ngomong metode yang kedua, yang menutupi, yang penting retail kalau bisa jangan tahu apa-apa tentang bandar, kalau bisa ditutupin matanya. Yang penting dia pengen cepat kaya, dia ngerasa ini investasi yang sangat berprospek, semua orang bisa akan jadi kayak Warren Buffett, bursa saham tempat bagi-bagi duit, yang penting dia masukin duitnya, kalau nyangkut ya udah suruh sabar, namanya juga investasi, yang penting sabar. Itu pendekatannya. Itu sempat berhasil. Mau saya ngomong apapun, sampai Januari sempat berhasil. Tapi ketika datang krisis bandar, orang jadi ilfil. Karena akhirnya dia sadar, ternyata semua itu salah. Ternyata mau vaksin, mau apa, mau harga batu bara naik, mau harga minyak naik, mau harga emas naik, apapun. Kalau mau di ARB samain bandar, ya ARB sahamnya. Ketika orang menemukan realita itu, banyak orang yang merasa ketipu. Jadi bumerang.
Jadi apakah solusi saya yang benar? Belum tentu. Karena belum dicoba. Kalau dicoba, kalau saya yang ngajarin basic saham ke semua orang, mungkin dari 100 yang pengen yang mau masuk ke bursa saham, 30 yang masuk. 70 nyerah. Ngeri nih. Kayak gitu. Kalau saya ngajarin. Kalau 30 yang masuk, harusnya 100. Saya juga yang salah. Karena tujuannya bukan memperkaya retail yang masuk kan. Tujuannya supaya uang banyak di bursa. Kembali lagi harus ada tujuan. Orang gaya-gayaan tanpa tujuan, yang sampai tujuan lah yang benar. Jadi kalau menurut saya, kalau memang retail nggak boleh pintar, at least penegak hukum, penegak hukum lah yang punya kewajiban, punya hak, punya wewenang untuk menangkap, memenjarakan, atau menuduh korupsi mereka-mereka itu, at least mereka harus tahu tentang bandarmologi. Biar nggak ada lagi penangkapan. At least di mereka lah, retail kalau memang retail harus dibiarkan ditutup matanya, ya tutuplah matanya kalau itu dianggap paling baik. Karena saya pun nggak yakin kalau saya yang jadi dirut bursa ngasih tahu bandarmologi itu akan mencapai tujuan saya. Tapi at least penegak hukum mereka-mereka itu, atau at least para manajer investasi yang berurusan sama negara dan lain-lain, at least mereka tahu. Karena sekarang pun dengan metode saya orang sadar bandar itu penting. Apa gunanya kita narik garis, ngeliat laporan keuangan, perusahaannya bagus, kalau nggak ada bandarnya nggak kemana-mana harga sahamnya. Sementara saham busuk pun bisa terbang kalau ada bandar. Kayak gitu. Jadi solusi pertama yang saya lakukan adalah beresin dulu masalah peraturan hukum, perlindungan terhadap bandar itu harus jelas dulu, nulisnya harus tersebar dulu dan lain-lain. Baru dari saat itu kita lihat ketika bandar punya keyakinan lebih, mungkin dia akan bergerak lebih ramah dan lain-lain, baru mungkin pelan-pelan sedikit dibatasi biar bandarnya sedikit lebih ramah, supaya retailnya nggak tersiksa banget dimainin sama bandar. Biar retailnya juga kalau bisa nggak masalah matanya ditutup. Kalau cuan-cuan dikit, nyangkut nggak terlalu lama, retail pun nggak masalah. Kurang lebih seperti itu. Itu langkah pertama saya adalah edukasi dulu at least para penegak hukum, para pembuat kebijakan, edukasi dulu tentang bandarmologi yang benar, karena sebagian nggak tahu. Sebagian penegak hukum, sebagian itu nggak tahu tentang realita, karena memang dia diajarin teori, dia nggak pernah trading. Diajarin dari buku luar negeri bahkan, dan nggak pernah tradingnya, nggak akan pernah tahu. Kayak gitu. Dia bukan dari latar belakang bandar atau latar belakang bisnismen kuliner di bursa saham yang tahu gimana cara naik turun harga saham. Seperti itu. Lanjut. Selama ini saya selalu ikuti konten channel CTS. Bisa dibilang video semua video semua di channel sudah saya tonton dan selalu bertolak belakang dan menghubung-hubungkan aspek bisnis dengan harga emiten pasar saham Bang Arga. Ada angin apa dengan konten ini, Bang? Karena teori paling membekas dari Bang Arga adalah tidak ada hubungannya bisnis dengan emiten sama bandar yang mainkan. Teori bandarmologi tolong tanggapannya. Saya nggak tahu ini tentang konten mana ya, maaf saya nggak ini. Cuman mungkin ini saya bahas tentang momentum kenaikan harga komoditas, harusnya itu dimanfaatkan. Itu tebakan saya, kalau salah dari main channel ini, I'm sorry, cuman mungkin itu. Kenapa saya bahas? Ini sebenarnya momentum. Harga komoditas lagi naik, sayangnya ada krisis bandar. Kenapa? Karena memang sudah terbukti kenaikan komoditas nggak menaikkan harga PTBA, nggak menaikkan harga Adaro dan lain-lain. Harga batu bara bisa buat all time new high-nya tahun terakhir, 2 tahun terakhir. Harga-harga saham batu bara bisa turun, sudah terbukti. Kalau itu sih sudah terbukti. Cuman pertanyaannya nih, kalau bandar mau cari duit, bandar kan tujuan bandar bukan memutuskan teori, menghubungkan teori, menyocokkan dengan komentator, tugasnya cari untung. Tugas bandar kan cari untung, beli di bawah, jual di atas, itu tujuan bandar trading saham. Kalau mau melakukan itu, sebenarnya sekarang momentum paling tepat. Ketika orang udah frustasi, udah itu momentum paling tepat. Nanti ketika mulai naik, orang, wah gila batu bara udah naik banyak nih. Orang akan berlomba-lomba masukin duitnya di beliin saham batu bara, bandarnya bisa jualan.
Jauh lebih tepat momentumnya daripada ketika harga batu bara terpuruk dia goreng. Lebih sedikit yang ini, yang optimis. Malah bisa-bisa banyak yang jual. Sebenarnya sekarang momentum yang tepat kalau mereka mau. Kalau nggak ada krisis bandar. Udah putus hubungannya, udah. Memang itu realitas, semua tahu itu. Cuma bukan berarti ya kalau dihubung-hubungin kan putusnya udah gitu. Tapi bukan berarti harus setiap harga batu bara naik, harga saham batu bara harus turun kan. Kalau gitu bandar nggak bebas dong. Kayak gitu. Jadi mereka bisa memanfaatkan sebenarnya kalau nggak ada krisis bandar. Jadi bukan ada hubungannya, tapi bisa dihubungkan. Lanjut. Bang, di podcast sebelumnya dibilang kalau Bang Arga punya hubungan baik dengan bandar MNC, jadi segan untuk nyopet ketika sahamnya sedang digoreng. Jadi Bang Arga nggak bisa cuan dong ketika grup MNC digoreng minggu ini. Pertanyaan saya, apakah rasa segan antar sesama bandar ini wajar dimiliki? Lalu apa jadinya kalau Bang Arga ketahuan masuk di saham BABP pas bandarnya akumulasi bulan lalu? Uh, saya bilang saya punya hubungan dengan tim keuangan MNC. MNC Finance saya punya hubungan cukup baik, saya sering WhatsAppan, saya sering kenal, pernah makan bareng, ya cukup sering makan bareng dan lain. Saya nggak bilang itu dengan bandarnya saham, ya bandar yang menggerakkan saham MNC, tapi at least saya punya hubungan dengan mereka. Itu dulu yang saya luruskan. Jadi pertanyaannya apakah rasa segan antar sesama bandar sesama bandar ini wajar dimiliki? Lalu apa jadinya kalau Bang Arga ketahuan masuk ke saham BABP pas bandarnya akumulasi bulan lalu? Kalau wajar, menurut saya cukup wajar karena terlepas dari itu ya seringkali bandar, apalagi yang aktif, dia nggak ngurusin yang lain kok. Kayak gitu. Bandar itu bukan copet yang mana yang hijau gue copet. Kayak gitu. Mana yang dibahas di forum gue beli. Gitu, enggak. Bandar yang ngurusin sahamnya lah. Yang penting gue untung di saham gue. Semua effortnya di situ. Jadi mereka nggak silang-silang gitu. Bandar Lipo tiba-tiba lagi nyopetin di MNC gitu. Saham Liponya nggak diurus gitu kan aneh. Kayak gitu. Jadi itu wajar, mau itu rasa segan atau rasa yang nggak tertarik aja, gue better fokus kayak gitu. Karena seperti saya bilang, semua orang sukses yang saya kenal dia fokus di satu bidang. Bidangnya bisa macam-macam, tapi semuanya fokus. Nah kayak gitu. Itu dan kalau Bang Arga ketahuan masuk di saham BABP pas bandarnya akumulasi bulan lalu, apa jadinya? Ya nggak akan dihukum sih kayak gitu. Ya tergantung, kalau saya masuk terlalu besar mungkin dibanting, tapi melihat kepentingannya saya rasa ya harus besar banget masuknya sampai harus diturunin dulu harga sahamnya buat ngusir saya. Cuma kalau itu sampai terjadi, nanti dilihat DPO ternyata yang nyopet namanya Arga, tentunya nggak enak ke depannya. Walaupun ya, ya jadinya inilah intinya kan kasarnya teman lagi punya project kita kalau kita ngomong sektorial gitu, teman lagi punya produk yang lagi hot-hotnya kita buat tiruannya dan ikut jualan kan gak enak kayak gitu, gak enak. Itu rezeki dia lagi berusaha, kenapa kita bisa memanfaatkan momentum itu buat bisa merugikan dia, bisa iya bisa enggak, tapi atas menguntungkan kita kayak gitu. Kalau mau ya kerja sama sejak awal gitu, satuin modal sama-sama goreng, idealnya kan gitu. Mungkin seperti itu sih, saya nggak ngerasakan ada apa-apa kalau di grup MNC, cuma ya saya prefer nggak melakukan, banyak kok sama lain. Ajarin cara diversifikasi yang benar dong, saya awalnya di saham, terus disarankan untuk diversifikasi ke kripto. Sekarang di saham rugi, di kripto malah lebih rugi lagi. Dan modal udah habis untuk average down, padahal saham mulai naik dan kripto lagi murah. Boleh ajarin manajemen yang tepat untuk diversifikasi, berapa di saham, berapa di kripto, dan berapa cash. Gimana ya? Ya nggak ada persentase yang pas. Cuman
Menurut saya kalau lihat dari kasus, mendingan kita ngomong yang apanya dulu ya. Menjawab pertanyaan ini saya kayaknya better jawab satu hal yang jelas dulu. Maksudnya yang prinsipal dulu ya. Sebelum ke penerapan prinsipnya adalah Anda harus memasukkan uang Anda berinvestasi atau ya berinvestasi baik di sektor real atau aset paper atau koin seperti ini di bidang yang Anda ketahui dan kuasai. Itu kalau menurut saya. Anda boleh diversifikasi saham dan kripto, boleh? Boleh. Tapi kuasai dulu saham, setelah Anda mapan, kuat di saham, Anda pengen coba-coba di kripto, kuasai dulu kripto, baru masukin uang Anda. Itu prinsipnya. Karena banyak kejadian yang saya temukan, curhat-curhat juga adalah dia rugi di saham, nyangkut, sebagian diversifikasi di kripto. Di saham nggak bisa, di kripto siapa tahu bisa. Itu sumber kecelakaan bagi saya. Itu sama aja kayak orang mulai dagang, saya pengen belajar dagang. Dagang apa? Iya, saya mau diversifikasi dagang saya. Satu dagang sampah, satu dagang makanan, satu dagang mobil. Diversifikasi aja deh. Biar kalau sampah rugi, siapa tahu mobil untung. Kalau sampah rugi, mobil rugi, siapa tahu makanan untung. Kesannya gaya. Anda bisa lihat, saya melihat para konglomerat, dia bisnisnya di mana-mana. Jadi saya pengen jadi konglomerat. Anda bisa jualan satu aja belum. Jangan jual sekali 3. Jadi prinsipnya itu. Jadi itu kalau Anda memang mau trading based on ini Anda kan. Based on skill Anda, based on knowledge Anda, based on analis Anda. Kalau based on untung-untungan, siapa tahu gua kaya beli koin-koin yang nggak jelas, masing-masing sejuta, beli saham masing-masing sejuta, udah itu tinggal berdoa, ya silakan. Itu diversifikasi ala kayak gitu. Jadi yang Anda andalkan bukan skill, bukan knowledge, ya doa Anda aja. Mudah-mudahan dari segala nyoba. Jadi Anda nggak bisa apa-apa, tapi siapa tahu orang yang bisa apa-apa ini bisa dikasih kebaikan dari Tuhan. Jadi salah satu koin yang saya beli atau saham yang saya beli saya goreng tanpa knowledge apa-apa. Itu menurut saya diversifikasi yang salah. Kalau Anda coba 3 jualan sekaligus, sampah, makanan, dan mobil sekaligus, lebih mungkin 3-tiganya bangkrut daripada 3-tiganya untung. Apalagi Anda baru belajar. Jadi caranya serius dulu di jualan makanan mungkin. Udah serius di jualan makanan, setelah mapan, setelah punya orang kepercayaan, mungkin Anda lihat peluang, Anda belajar dulu di ini. Belajar dulu bisnis barunya, mungkin Anda mau bisnis mobil, lihat peluang dan lain-lain, Anda masukin bisnis. Anda masukin bisnis mobil. Baru setelah bisnis mobil, setelah 5 tahun Anda bisnis sampah. Itu diversifikasi. Lebih susah, tapi at least belajar satu-satu kan. Mungkin Anda akhirnya di bisnis sampah nggak cocok, pindah, no problem. Atau batal, fokus di 2, no problem. Bukan sekali 3, bukan ngandalin keuntungan. Jadi karena diversifikasi di saham aja susah kok. Di podcast sebelumnya saya bilang cash itu diversifikasi. Ini cash nggak bisa diversifikasi. Dia punya saham nyangkut, punya kripto nyangkut, nggak punya cash. Jadi lebih stres, bukan lebih happy. Bukan mengulangi resiko kayak gitu. Jadi istilah diversifikasi memang keren, cuman pastikan dulu Anda tahu masing-masing. At least kalau Anda nggak tahu, at least kalau yang saya terapkan adalah jam, waktu. Saya sangat menghargai waktu saya sangat pelit dengan waktu saya. Misalnya uang saya mayoritas di saham. Saya lihat saham itu butuh dari 8 jam sehari jam kerja saya, butuh waktu 5 jam. Berarti saya masih punya 3 jam lagi nih. Saya akan mikir, kalau saya di saham dari 5 naikin ke 8 jam kerja,
Kira-kira cuan saya tambah banyak nggak? Kalau perlu dicoba. Oh ternyata enggak, saya memang cuma butuh 5. Oke, berarti saya punya 3 tambahan nih. Saya dengan punya 3 tambahan, saya nggak akan beli kripto. Karena kripto bahkan 24 jam butuhnya. Saya nggak punya waktu itu. Mungkin saya punya uangnya buat beli kripto, tapi saya nggak punya 24 jam. Mungkin saya cari bisnis yang lebih stabil. Income mungkin lebih kecil, tapi effort lebih kecil. Kalau perlu yang bertolak belakang dengan saham atau nggak ada hubungannya sama sekali, korelasinya nol. Bisnis ini bisa tumbuh tanpa peduli bursa saham naik, turun dan lain-lain. Itu diversifikasi. Atau ya udah, 3 jam saya cari properti yang murah, beli, biarin, itu diversifikasi. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau presentasinya nggak ada jawaban pasti, setiap orang bisa beda, tergantung skill masing-masing, dan diversifikasi saham dan kripto ini lumayan mabok. Menurut saya sih, saya lebih mungkin Anda sukses di saham aja atau kripto aja daripada sukses di sekali dua. Kayak gitu. Lanjut. Pak, jika ada anak sekolah yang tertarik dengan saham, apakah harus menelan ilmu fundamental dan teknikal? Jika dia langsung belajar ilmu bandarmologi, apakah bisa, Pak? Ilmu bandarmologi itu nggak membutuhkan knowledge teknikal, nggak membutuhkan knowledge fundamental. Jadi kalau dibilang bisa terpisah, bisa. Tapi kalau ini anak sekolah masih muda, saran saya belajar aja dulu semua. Belajar aja dulu semua, karena untuk tahu teknikal nggak berguna itu harus belajar. Kalau Anda nggak pernah belajar, ngelihat orang tarik-tarik garis cuan, Anda kira berguna. Karena Anda belum pernah belajar. Ngelihat, wow, ketika harga saham batubara naik dan harga saham batubara naik dan harga batubara naik, Anda kira fundamental berguna. Kalau Anda punya pemahaman yang jelas, Anda tahu masing-masing gunanya. Anda tahu apa yang benar-benar berguna atau apa yang cuma kecap doang. Cuma kebetulan doang. Itu butuh belajar semua. Apalagi anak sekolah, saran saya belajar aja semua. Tapi pertanyaannya, kalau Anda mau belajar bandarmologi, apakah bisa tanpa belajar fundamental dan teknikal? Bisa, tapi harus trading. Harus sudah trading, itu yang harus. Kalau trading saham aja belum pernah, nggak guna Anda belajar analisa bandarmologi. Lanjut. Bang minta pendapatnya tentang prinsip analisa teknikal yang berkata history repeat itself. Karena kalau saya pelajari, sejarah memang selalu berulang. Kalau Bandarma bebas, kenapa sejarah selalu berulang? Saya pernah bahas ini di season 1. Sejarah, masalahnya yang bisa dibilang sejarah berulang, yang bisa dibilang sejarah itu banyak banget. Saya contoh. Saya misalnya sejarah berulang, history repeat itself ini ada hubungannya sama analisa teknikal kan. Jadi misalnya harga saham udah mantul di harga 2000. Setiap turun ke 2000 dia naik. Anda lihat dalam setahun terakhir setiap turun ke 2000 4 kali dia naik. Turun 2000 naik, turun 2000 naik, turun 2000 naik. Kayak gitu. Itu realita yang ada. Anda bilang itu sejarah, repeat itself, terserah. Cuma yang pasti itu masa lalu. Sekarang turun lagi ke 2000. Kalau berdasarkan di situ, kalau Anda lihat 4 kali mantul di 2000, kalau sejarah selalu berulang, maka next-nya akan selalu mantul di 2000. Cuma realitanya nggak seperti itu. Bisa mantul, bisa jebol, 50-50. Berarti kalau jebol sejarah nggak berulang dong? Belum tentu. Karena setelah Anda jebol, Anda lihat ada sejarah-sejarah yang sahamnya nggak mantul di 2000, tapi mantul di 1800. Itu nadar sejarah. Ternyata di 1800 pernah mantul 5 kali. Berarti harusnya terulangnya di 1800. Anggaplah harga saham turun ke 1800. 1800 harusnya mantul, ternyata jebol. Oh ternyata support lebih kuat di 1500. Kalau dia mantul di 1500, balik lagi, sejarah selalu berulang kan.
Jadi kalau historinya cukup lama, sejarah selalu berulang. Yang masalah sejarah yang mana? Sejarah yang di bursa saham yang paling sering berulang adalah retail umumnya rugi, bandar umumnya untung. Itu paling sering berulang. Itu juga sejarah kan. Sejarah yang sering berulang adalah retail habis cut loss, harga naik. Kenapa? Karena retail cut loss, bandar beli, harga naik. Itu paling sering berulang. Jadi bandar mulut juga bisa history repeat itself. Masalah history yang mana? Anda tebak-tebakan history, bukan Anda yang mutusin history yang mana yang akan berulang. History repeat itself bisa juga tanpa candlestick. Setiap saham yang baru IPO diarahkan 3 hari. Itu history repeat itself. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, bebas. Habis diarahkan dikasih ke retail, dijual. Itu pun history. Ketika retail pegang, ketika retail sudah menguasai, harga sahamnya hancur. Itu juga history kan. Itu kan sejarah masa lalu gitu, sekarang kejadian. Sejarah yang mana? Jadi ya apapun yang dilakukan bandar akan ada pengulangannya. Pengulangan dia selalu untung, itu pengulangan. Pengulangan habis akumulasi 5 sebulan dia goreng, itu pengulangan. Pengulangan kalau dia goreng candlenya selalu hijau. Wah bener kan, ketika bandar ngegoreng candlenya hijau, berarti history repeats itself. Itu juga pengulangan. Ya pengulangan bisa banyak banget. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi itu nggak membantu Anda prinsip sejarah selalu berulang. Karena banyak yang disebut sejarah itu bisa banyak banget. Lanjut. Saya karyawan dari Pak Akmal Maulana. Saya kenal nama ini sebenarnya alumni. Saya karyawan yang bekerja di salah satu anak perusahaan Gojek. Sejak awal Gojek sendiri punya banyak PT. GoPay sendiri, GoFood sendiri, dan seterusnya. Setelah itu Gojek akuisisi beberapa startup dan yang lebih kecil dan sekarang merger dengan Tokopedia. Kalau boleh berpendapat, saya setuju dengan Pak Arga, ketimbang dual listing sepertinya lebih seru kalau PT dan anak perusahaan yang banyak itu di IPO kan satu persatu. Jadi modelnya seperti Astra, ada ASI, Auto, UNTR, ACST. Saya rasa uang yang didapat dari retail pun bisa semakin banyak dan bursa kita semakin seru dan ramai. Saya setuju sepenuhnya. Jauh lebih menarik kalau GoClean ada, GoFood ada, Tokopedia Wedding ada, semua masing-masing IPO di bursa saham. Jadi ada satu grup, akan lebih seru. Semuanya bisnis masa depan. Semuanya itu jauh lebih seru, jauh lebih menyehatkan, dan bisa dibilang jauh lebih banyak uang yang bisa didapat. Kayak gitu daripada harus induk usahanya sendiri yang IPO, yang lain enggak. Itu sih saya sependapat dengan Pak Akmal ini. Juga yang saya katakan di video sebelumnya. Cara melawan orang yang ngisengin CTS itu cuma satu. Makin vokal, makin belak-belakan ngajarin rakyat tentang busuk investing dan bandar mulut. Itu saja, ibarat bikin panggung mereka gatal tapi nggak bisa garuk. Nah ini pendapat aja sih. Ada yang berpendapat cara untuk melawan jangan diganggu. Ya, ada plus minusnya masing-masing sih. Kayak gitu. Saya juga banyak dibilang mendingan gak usah bahas lagi deh karena ada kepentingan, ada plus minus dan lain-lain. Lanjut. Tolong update terus tentang blokir website www.creativetrader.com. Saya ada kenalan pimpinan di Kominfo dan siap bantu kalau dibutuhkan karena saya lihat sendiri kalau websitenya tidak melanggar apa-apa. Apa update-nya? Update-nya saya sudah meeting dengan pihak yang meminta Kominfo untuk memblokir website kami. Minggu ini saya sudah meeting. Hasil meetingnya kurang bagus. Dan yang saya enggak inilah. Intinya ya kalau ada yang salah dengan website kami ya enggak terbukti. Cuman saya nggak yakin website www.creativetrader.com ini akan dibuka blokirnya. Mungkin seperti itu. Walaupun mungkin kayak mereka yang pakai VPN ngelihat sebenarnya nggak ada yang melanggar apa-apa. Tapi simply ya mungkin artikel bandarmologi memang sebaiknya bagi pendapat sejumlah orang sebaiknya memang tidak ada lagi atau tidak beredar secara online.
Karena bagaimanapun website paling gampang diblokir. Kalau misalnya Instagram kami, kalau mau diblokir kan harus ada persetujuan Instagram. Atau persetujuan kami kan, kayak gitu. Ya, minta diblokir kayak gitu. Kalau YouTube juga harus ada persetujuan YouTube. Sementara website Kominfo itu istilahnya masih sifatnya lokal dalam negeri kayak gitu. Jadi saya pribadi nggak terlalu yakin www.creativesoftware.com ini akan beroperasi, akan bisa dibuka blokirnya based on meeting kami. Gitu aja sih. Thank you tawarannya, cuman masalahnya bukan di Kominfo masalahnya. Nothing wrong with Kominfo karena ada permintaan dan yang meminta itu yang harusnya diluruskan masalahnya. Cuman ya itu sih. Saya rasa gitu aja sih. Saya nggak enak sharing macam-macam. Cuman ya prediksi saya sih. Mungkin nggak akan pernah dibuka, akan diblokir seterusnya. Alasannya apa ya? Nggak usah tahu lah ya. Alasannya apa? Jadi kalau yang juga kalau kan udah ada link-link opsi kan kalau Anda mau lihat produk dan lain-lain. Cuman mungkin artikel Bandar Mulgi mungkin satu persatu akan di take down dan ya, demi ini bersama lah kayak gitu. Seperti itu aja sih. Thank you untuk tawarannya siapapun yang memberikan tawaran ini. Cuman ya masalahnya kembali bukan di Kominfo dan ya kembali lagi kan mungkin Anda yang merasa dirugikan atau kami karena saya sebagai penulis artikel, Anda sebagai pembaca artikel. Tapi kan dunia bukan bisnis cuma itu kan. Ada yang mereka merasa wah gue di-expose nih, dia boleh merasa dirugikan. Atau karena gini pekerjaan gue jadi terancam hilang nih, gue merasa dibukti ini kan, gue disuruh atasan gue nih kayak gitu. Dia mungkin merasa harus dirugikan kalau websitenya sampai buka lagi. Jadi ada banyak kepentingan dan menurut saya sih nggak optimis ini akan dibuka dan semakin nggak tertarik untuk memproses nanya saya salah di mana, keadilan di mana, hukum di mana, saya semakin nggak tertarik. Seperti itu. Lanjut, dikit lagi lah ya. Bang, saya newbie dan masih mikir mau seriusin trading saham, kripto, atau dua-duanya. Saran saya kalau masih newbie pilih salah satu di podcast tadi. Saya sudah dengar semua podcast Bicara Bandar season 2 dan yang saya dapat saham dan kripto nggak banyak bedanya, sama-sama adu pintar. Bandarnya sama-sama kejam. Saya juga nggak punya budget untuk workshop Bandar Mulgi CTS supaya bisa trading enak ngikutin bandar saham. Oke? Boleh minta nasihatnya. Kalau menurut pandangan Abang ke depannya mana lebih berprospek? Dan hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih antara saham dan kripto? Mohon dijawab di podcast Bang. Saya yakin ada banyak orang yang punya pertanyaan seperti saya. Menurut saya nggak menyarankan Anda trading dua-dua, apalagi di awal. Kalau Anda belajar ya, menurut saya hal paling sederhana untuk Anda lakukan, Anda lebih cocok di mana? Anda pelajari dua-dua, dapatkan gambaran dua-dua. Kalau perlu coba dua-dua pelan-pelan, tapi jangan lihat untung atau ruginya. Lihat prinsip-prinsipnya, hal-hal yang mengikat. Karena untung atau rugi itu seringkali nggak ada hubungannya dengan Anda. Apalagi Anda masih newbie. Kalau memang Anda trading pas kripto digoreng, seakan-akan kripto lebih untung. Pas kripto dibanting, kripto lebih rugi. Pas saham digoreng, saham lebih. Jadi bukan itu. Jadi misalnya yang bisa jadi pertimbangan Anda adalah Anda lebih pro kemana nih? Trading dengan jam terbatas, misalnya jam 9 sampai jam 3 atau jam 9 sampai jam 4 seperti itu, atau trading tanpa batas. At any time bisa trading, at any time bisa cuan, at any time bisa rugi. Anda pilih yang mana? Itu kan sangat jelas kan? Anda boleh memilih. Kayak gitu. Anda bisa memilih trading dengan sesuatu yang ada fundamentalnya atau yang pure mimpi. Anda bisa milih. Kayak gitu. Walaupun ada banyak kesamaan, tapi kan itu seperti saja ada fundamental atau pure mimpi. Pure jualan mimpi. Atau fundamental disuguhi mimpi. Terserah.
Kayak gitu. Anda bisa milih trading yang misalnya hanya bisa buy, di mana bandar kalau mau untung harus ngegoreng, nggak bisa nge-short, atau bisa buy dan sell. Di mana Anda bisa untung ketika buy, bisa untung ketika sell. Bisa untung ketika harga naik, atau bisa untung ketika harga turun. Sebaliknya juga, Anda bisa bangkrut ketika harga kripto naik, atau bisa bangkrut ketika harga kripto turun kalau Anda nge-short. Kan? Nge-short atau buy. Hal-hal seperti itulah yang dijadikan pertimbangan buat Anda. Kayak gitu. Bukan mana lebih untung, saya coba 3 kali trading kripto untung semua, 3 kali trading saham rugi semua, berarti kripto lebih bagus. Nanti setelah Anda coba kripto, 3 kali setelahnya Anda rugi, Anda tambah bingung karena base-nya cuma keuntungan. Jadi base sama hal-hal yang lebih pasti, yang lebih konstan. Kayak jam trading, kayak gitu. Anda lebih senang harga saham dipengaruhi oleh tweet itu harga yang dipengaruhi oleh tweet-tweet nggak jelas Elon Musk atau yang nggak dipengaruhi, itu kan Anda bisa mutusin mana yang Anda lebih suka. Dari situ Anda bisa ini. Jadi sesuaikan ke diri Anda, ke selera Anda, tapi bukan selera terhadap, bukan keuntungan. Gitu aja sih. Mulai 1 Juni 2021, YouTube akan monetisasi semua video walaupun tidak dimonetize. Jadi kemungkinan mulai Juni video-video CTS akan ada iklannya. Oleh karena itu segera tonton semua video CTS dalam bulan ini mumpung belum ada iklan. Yes, ini pengumuman yang dibuat YouTube. Jadi ini mengakhiri bulan Mei ini adalah akhir era di mana YouTube CTS nggak ada iklannya karena tidak kami monetisasi. Seperti saya bilang kan, tujuan saya di YouTube ini berbagi, bukan mau cari uang, jadi tidak saya monetisasi. Cuma kedepannya mau nggak mau akan ada iklan. Jadi pilihannya tinggal, mau saya ambil uangnya dan saya monetisasi, atau saya kasihkan buat YouTube. Tentu kalau pilihannya itu saya akan ambil uangnya. Jadi mulai bulan Juni, saya nggak tahu udah beres atau enggak di kami ya dimonetisasinya, tapi mulai bulan Juni nanti memang akan dimonetisasi karena kebijakan yang dibuat oleh YouTube. Gitu aja sih. Hasilnya sendiri, jujur dulu saya punya mimpi suatu hari YouTube akan dimonetisasi, dan saya punya mimpi pengen awal tahun inilah, atau awal tahun ini saya punya mimpi suatu hari saya pengen buat sekolah sama istri saya, kerjasama sama foundation untuk buat sekolah di pedalaman. Sekolah itu kan selain butuh dibangun, butuh modal ngebangun, juga butuh biaya untuk menggaji guru kan. Niatnya saya pengen memonetize YouTube saya cuman untuk buat supaya siapa tahu cukup buat gaji guru setiap bulan itu. Jadi hasil saya mengajar di YouTube, berbagi di YouTube, bisa menghidupi orang-orang yang di pedalaman karena bisa menghidupi guru, jadi mengajar orang-orang. Niat saya sih awalnya itu. Cuma sampai detik ini langkah buat sekolah belum kepikir juga kayak gitu. Jadi untuk sementara saya pikir-pikir dulu, mungkin kalau bulan Juli saya dapat uang dari monetize, mungkin beliin hadiah dulu buat istri atau apa, nanti dipikirin lagi. Tapi niat saya sih setiap bulan saya akan bilang YouTube bulan ini hasilnya buat siapa, buat kemanusiaan atau buat itu. Gitu aja sih. Jadi sorry ya, itu realita yang Anda akan menyadari semua video YouTube nanti akan ada iklannya per bulan Juni 2021 nanti. Wah, udah 48%, 48 menit. Ini ternyata barang dagangan startup ia kepemilikan sahamnya. Saya kira dari bisnisnya dengan demikian perusahaan tidak ada fundamental aset, atau startup pun akan sama. Disamakan dengan perusahaan konven yang lebih jelas punya fundamental aset. Apa startup IPO jadi busuk investing kalau lihat setelah IPO? Saya nggak menganggap startup IPO itu akan jadi busuk investing ya, karena itu perusahaan bagus, itu perusahaan berprospek. Saya rasa semua setuju. Kalau Gojek punya berprospek, dia belum tentu bisa untung ke depannya, tapi at least dia punya prospek yang besar. Beda sama perusahaan yang mungkin bisnisnya aja kita lihat ini nggak ada masa depan nih, kayak gitu kan. Mungkin masih untung, cuman nggak ada masa depannya, atau mungkin udah rugi kayak gitu. Jadi saya nggak ngerasa itu masuk kategori busuk investing. Kalau ngomong nggak punya aset, memang startup nggak butuh aset. Banyak startup yang memang nggak butuh aset seperti bisnis konvensional. Itu bukan salah mereka.
Makanya mereka buat aset-aset gorengan, aset paper aset dan lain-lain biar asetnya meningkat. Karena kalau misalnya Tokopedia gitu, Tokopedia beli tanah 50 hektar di Kalimantan itu buat apa? Jadi aset real sih, cuma buat apa? Orang pun akan mempertanyakan nih ngapain nih? Bisnis Tokopedia kok beli tanah 50 hektar kayak gitu kan? Itu dipertanyakan. Jadi memang strategi mereka nggak membutuhkan aset, itu realitanya. Jadi memang konsep analisa dulu sudah berakhir memang. Apalagi di perusahaan-perusahaan seperti ini. Karena kalau Anda belajar valuasi startup itu nggak ada hubungannya sama sekali sama valuasi saham. Apalagi di early stage gitu, di pendanaan awal, kayak gitu, pendanaan awal, seri A, seri B gitu, nggak ada hubungannya. Mungkin ini terakhir, jadi kesimpulannya gimana Bang Arga? Saham Goto layak dibeli atau sama kayak saham busuk lainnya? Belinya buat invest macam BCA atau buat trading jangka pendek? Kalau Goto IPO, anggaplah anak perusahaannya sebagian atau itu. Menurut saya kalau Anda beli di harga IPO atau at least plus 15, plus 20% dari harga IPO Anda sudah bisa beli, itu layak dibeli. Buat jangka panjang. Karena kembali lagi, realitanya semakin ke depan, perusahaan gini akan semakin menarik perhatian orang, akan semakin menjadi aset yang jauh lebih menarik daripada aset-aset perusahaan lama. Paper aset. Secara perusahaan ya. Mungkin nggak untung, tapi lebih menarik. Jadi akan ada banyak uang investor retail yang mungkin sekarang nggak tahu apa-apa, yang akan mungkin dimasukkan ke Goto. Bandar nggak akan membuang perusahaan sebagus ini, dibuang jadi saham busuk, digocapkan. Karena kembali lagi beda sama kripto. Sekali digocapkan akan terus gocap tuh. Misalnya bisnis GoFood digocapkan akan terus gocap. Nggak bisa cetak saham baru kan. Jadi saya nggak percaya ini akan dihancurkan seperti saham-saham busuk. Karena ini barang yang terlalu bagus untuk diobral habis-habisan. Walaupun dengan mengobrol habis-habisan mereka untung banyak. Menurut saya mereka pun akan ngerem, akan ada mindset jangka panjang, akan ada maintaining jangka panjang. Karena sama seperti BCA, kalau di-maintain dengan baik, meskipun kinerjanya selalu kalah sama BRI, kalau di-maintain dengan baik, sama-sama happy kok. Yang punya jadi orang terkaya di Indonesia, pemegang sahamnya happy, pegawai yang dapat bonus sahamnya happy, dan lain-lain. Jadi ada cara lain kok untuk perusahaan bagus, untuk cari untung, sama-sama happy. Tapi beda cerita kalau misalnya Goto ini bisa auto reject 12 hari berturut-turut kayak gitu. Ya ketika retail dibagi-bagi saya sih nggak nyaranin untuk beli pada saat itu. Nanti kalau udah diskon, udah turun lumayan, orang mulai frustasi baru bisa beli. Baru saya sarankan untuk beli. Kembali lagi balik di harga, kalau di harga IPO-nya atau ini saya sih optimis beli dan Anda bisa simpan jangka panjang selayaknya BCA. Gitu aja mungkin menurut saya untuk materi hari ini. Untuk sesi analisa saham pilihan nanti di podcast selanjutnya saya akan bahas. Gitu aja, thank you buat rekan-rekan yang sudah menonton. Saya harap Anda bisa belajar something, dapat terjawab pertanyaannya, dan dengan podcast ini silahkan masukkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa kalau Anda melihat pertanyaan yang Anda suka, silahkan di like pertanyaannya. Jadi kami tahu pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak di like akan kami fokuskan untuk jawab dalam podcast Q&A selanjutnya. Oke, thank you, sehat selalu, sampai jumpa.